Kalau bukan kita yang main, siapa lagi kata orang ini? Iya. Kita harapin sama orang luar itu kan nggak mungkin. Kita sendiri lari. Ayo, ada gaji nggak ada gaji, kita bantu. Gas, ya. Terus saya mengikuti, rupanya ini yang penonton orang-orang semua. bilang, Ada mirip juga ya rupanya. Dia tinggal di Jepang, saya tinggal di Menayu. Kita habis main bola misalnya main di mana, kita harus nunggu koran dulu. Iya. Nunggu koran dulu keluar besok. Jadi tidak ada media sosial, mungkin kurang masa itu ya. Nah sekarang enggak, sekarang lebih mudah. Iya. Nah sekarang kita lagi bermain, video kita sudah viral kemana-mana. Iya. Jadi sempat dipanggil sama guru, coba kamu belajar tulis angka 8 100 kali. Saya buat angka 3 tuh didempet begitu, atau 002 kali. Jadi masalah dengan angka 8 dari dulu. Nanti kalau nanti Persiraja lolos Liga 1, saya ada andil di sini. Wah. Ya. Oke, jumpa lagi di Kupi Saring dan ini di edisi pertama di tahun 2025 ya. Dan kayak bakalan seru nih. Narasumber kita hari ini luar biasa ya. Ya, Dari mana sih? ini pemain legend nih ya. Dari Termasuk legend nggak sih? Karena ini yang mau ngobrol masalah bola tapi saya nggak ngerti bola. Anak-anak maklum ya. Tapi kan si bro tahu kan? tahu dong, ya kan. Kali ini kita hadirkan bintang tamu kita dari Jepang. Ya? Tapi ya ada sipit-sipitnya bang. Ada, karena juga namanya juga berasal dari sana. Ya. Siapa beliau? Kita langsung sapa. Assalamualaikum Bang Muklis Nagata. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari? Alhamdulillah sehat bang. Hihihi, tepuk tangan dulu dong. Ada supporter nah. Kayak apa buat supporter? Biasa dukungan atmosfer bola ya kan. Nggak ke lapangan, nggak ke manapun bawa kayaknya. Betul. Oke, Bang Muklis, gimana nih rasanya udah pensiun dari Persiraja, Bang? Pensiun sebagai pemain ya. Tapi Jangan langsung bilang pensiun, ya, khawatir banget. karena kalau pensiun kita nanti dari pemain jadi petani. betul. Ya, kalau misalnya dibilang full pensiun itu udah ya betul Jadi juga. masih nggak jauh-jauh dari lapangan lah. Kita sebagai pendukung di situ, kita juga hadir setiap pertandingan dan masih kadang-kadang ikut latihan juga, bergabung semua. Karena juga seperti mungkin saya ini yang baru belum seberapa mengetahui, orang lain netizen ini udah ngerti semua. Udah nih. tahu semua dong. Udah 17 tahun nah bang ya? 17 tahun. Tadi baca-baca sedikit makanya tahu kan. Mungkin bang ada sedikit atau momen selama 17 tahun itu sampai ke titik ini tuh yang membuat abang apa ya? Mungkin merasa ada momen yang memang kayaknya yang luar biasa gitu bang. Ya. Jadi banyak ya perjalanan saya, karir saya di Persiraja ini bang, karena memang dari ketika dulu selesai SMA ya, masih muda dan sampai sekarang 17 tahun perjalanannya tidak mulus, banyak asam garam. Jadi ada pahitnya, ada manisnya. Tapi yang jelas banyak pahitnya. Tadi asam garam, ini pahit tapi yang ada pahit manisnya. Jadi ketika di kompetisi sepak bola ini 2010 ke bawah, 2008 setelah tsunami itu di bola ini bisa dulu memakai biaya anggaran daerah, APBD namanya. Nah setelah 2010 ke atas itu tidak boleh lagi, jadi harus di-PT-kan. Jadi semenjak itu kita mulai macet gaji, susah makan, itu tahun-tahun yang sulit ya. Tahun-tahun yang sulit itu apa sih yang membuat abang tuh termotivasi untuk bertahan bersama Persiraja, bang? Sebenarnya ya masih sama ya, rasa cinta itu bang. Cinta, rasa memiliki, kita orang daerah sini dan saya juga punya senior-senior dulu ya, senior ada Abdul Musawir, Andre ya. Bagaimana bang? Kita main nih, gaji nggak ada. Kalau bukan kita yang main, siapa lagi kata orang ini? Kita harapin sama orang luar itu kan nggak mungkin. Kita sendiri lari. Jadi mungkin itu kita karena daerah kita rasa memiliki. Ayo, ada gaji nggak ada gaji, kita bantu. Gaskan lah. Ada gaji nggak ada gaji, gas. Ini walaupun nanti di kompetisi sempat, pusing kepala juga. Betul lah. Kan nggak mungkin bang kalau mau. Ini contoh aja, mau ke suatu tempat aja perlu minyak kan? Iya betul bang, betul. Perlu kopi, tapi karena memang rasa cinta, mungkin rasa memiliki kayak abang bilang tadi, memang ada
Cintanya itu, kalau cinta itu udah dibilang kan nggak bisa dinilai, Bang. Iya, betul betul. Betul. Berarti memang keinginan abang tuh komitmen dari awal tuh di Persiraja memang sampai berakhir di Persiraja itu memang udah apa keinginan abang dari awal tuh gimana? Sebenarnya kita nggak bisa prediksi nih kali Iya, ke ke depan. depan. Nggak Nggak bisa sengaja. nggak sengaja. Nggak bisa Ngalir aja, Bang. Ngalir aja, ngalir. Kita kami sebagai pesepak bola muda nih sebelum beranjak ke tim profesional, Iya. Persiraja ini kan tim kebanggaan nih, kebanggaan orang Aceh, Betul. kebanggaan Banda Aceh. Jadi kemanapun kita main tetap kita harus di Persiraja. Iya. Baru keluar seperti yang lain. Saya karena sudah menjalani banyak kompetisi di sini, jadi 2010 itu kami puncaknya masa itu karena bisa promosi ke ISL, Bang. ISL. Jadi prestasi lah. Iya. Kemarin kita juara 2. Nah di tahun berikutnya banyak tawaran dari klub-klub lain. Ada dari Medan, nggak salah saya masih ingat dulu, ada dari Barito Putra, ada beberapa tim. Iya. Kita pemuda itu biasa karena ada 8 orang juga yang diminta. Cuman kembali lagi saya duluan bekerja di sini. Iya. Duluan bekerja di Bang Aceh. Jadi kan kita harus tanya dulu orang tua, nggak bisa kita ambil putusan dengan di luar tuh sudah dijanjiin harga kontraknya. Kamu harga kontrak segini, datang tanda tangan langsung main. Iya. Kan goyang juga nih kita dengan jumlah uang yang sangat besar macam itu, Bang. Ya. Semua orang godaan. Godaan itu. Kalau uang tuh masih godaan ya. Itu, Bang. Iya. Jadi keputusan orang tua di sini aja karena di sini sudah ada kerjaan, mungkin ini untuk masa depan. Ya. Mungkin saya memilih untuk bertahan, itu salah satunya. Ya mungkin Bang, ini kalau kita lihat banyak juga pemain yang memang kadang-kadang mereka full main bola, nggak ada side job lah. Ya, ya. Kalau abang ini ada kerjaan lain di luar tuh, itu kayak mana ya? Kalau misalnya ditanya untuk mengaturnya itu bagaimana, Bang? Ini juga mungkin kita juga tahu kalau misalnya lain di pemerintahan kayak Ya, abang bilang tadi betul, kan, betul, kalau betul, misalnya betul, di swasta kan soal gaji, soal izin ini agak susah mungkin ya. Ya, betul. Karena begini ya, saya bekerja di Bang Aceh. Bang Aceh ini kan perusahaan juga, Iya. PT. Di Persiraja sekarang setelah 2010 itu kan sudah PT juga. PT juga, Jadi ya, kan tidak boleh kerja di bawah 2 PT nih. Iya. Jadi alasannya berarti harus izin salah satu. Iya. Iya. Ketika kita harus fokus di sepak bola, berarti kita harus meninggalkan yang kerjaan ini. Kita harus fokus karena di situ butuh istirahat, latihan rutin pagi sore. Itu dia. Jadi harus izin kompetisi, izin penuh selama 10 bulan itu kita fokus di sepak bola. Oke. Nah, gitu. Berarti ada manage-nya lah Ya, gitu ada ya. managenya. Ada sistemnya yang harus Ya. dijalankan. Betul, Oke. betul, betul. Dan saya juga sempat penasaran sih Bang ya. Sebenarnya selama abang bergabung dengan Persiraja selama 17 tahun itu, ada nggak klub-klub lain itu yang menawarkan jasa abang untuk pindah ke dalam klub lain gitu? Banyak, Bang. Banyak ya? Banyak. Jadi Dan alasan abang itu untuk nggak berpihak ke klub lain itu apa sih Bang kalau boleh tahu? Yang pertama ya alasan dari kerjaan ya. Yang kedua begini, Bang. Jadi kita ada pemain-pemain kawan-kawan yang lebih dulu terbang ke sana nih. Iya. Rantau lah istilahnya ke klub lain. Gimana di luar? Enak. Nah, gaji lumayan besar. Tapi ketika dihitung-hitung Iya. biaya pesawat kita segala macam, jauh dari keluarga. Ujung-ujungnya sama aja, Bang. Sama aja. Sama aja. Jadi kebanggaan pun beda. Lebih enak di Persiraja kita. Iya. Oh, gitu. Iya. Udah, mungkin itu salah satu faktor juga ya. Tapi nggak memikirkan karir Bang. Bukannya kalau misalkan kita ke pindah-pindah klub itu karir kita lebih bagus. gitu. Iya, iya, pasti, Bang. Berarti kita harus cari tim yang lebih besar. Kayak begitu. Iya. Nah, pemikiran kami kalau ada dua kemungkinan. Di Iya. tim besar itu Iya. otomatis persaingannya semakin ketat. Betul. Dan ada pemain asingnya. Berarti bisa dibilang keputusannya main safety nih. Nah, Iya. Jadi ada kawan-kawan yang udah duluan di tim besar itu sampai ke sana bahkan menit bermain pun hampir Kurang tidak ada, gitu kurang segala macam karena persaingan tadi. Tapi kok di daerah sendiri kita
karena apa namanya rasa memiliki tadi, fake news pasti bisa. Oke. Kalau istilahnya kalau udah cinta kayak manapun tetap. Iya. Ya kan? Kayak gitu kan. Tapi Kematian gimana rasa abang waktu mereka momen perpisahan kemarin tuh, waktu di pertandingan terakhir itu. Nah itu kan banyak nih netizen yang nanya nih. Memang di luar dugaan juga sih Pak. Di luar dugaan. Sampai sebesar itu ya. Nah, Memang ini kerjaan Pak Sekum nih. betul. Pak Sekum yang punya ide. Kita dulu di Bali kalau nggak salah saya kompetisi Liga 1. Jadi kita ngobrol-ngobrol siang nih, ngobrol siang ngopi. Gimana kapan kita buat perpisahan? Iya. Nantilah setelah ini saya mau buat laga perpisahan, tapi nanti ketika tim sudah aman, sudah aman, penonton rame, lapangan sudah bagus, kita buat di Loraya itu yang dia yang oke siap nanti kita lihat dulu. Di tahun Covid itu. COVID. Karena kan jarang pemain-pemain Persiraja yang dirayakan gitu Bang. Betul ya. Bang, karena kan duluan senior malah lebih top lagi. Iya. Lebih top. Ada Bang Dahlan, udah nyali, ada Abdul Sawir. Mungkin momennya atau manajemennya yang beda. Iya, betul. Manajemen. Jadi beliau ini yang terbaik lah, dirayakan lah. Bang, ngopi dulu Bang. Bang, jangan bebui juga. Boleh silakan Bang. Kita santai sih, relax aja ya kan. Oke, Bang, juga soal ini kan udah lama nih Abang berkarir di bola kan, udah 17 tahun. Abang dapat nama Nakata itu. Nakata itu Ini banyak pertanyaan netizen. Iya kan Nakata, berarti Muklis Nakata. Yang sebenarnya nama itu dari mana Bang? Dan bahkan ada yang nanya anak-anak baru-baru besar sekarang nih ya, yang baru-baru masuk di school gitu ya. Bang itu pemain asing ya? Apa dari Jepang gitu Ya, ya? kan terasa ya. Nah seperti ini nih contohnya nih. Ini contoh. Ini ketika tahun 2000-an, Bang. Iya. Ketika Nakata waktu itu dia main di Parma, 2001 dia main di AS Roma. Memang ketika itu kan lagi top-topnya apa istilahnya? Liga Italia ya. Iya. Nah, Liga Italia masih itu. Nah, iya. saya masih kecil-kecil tuh SMP kalau nggak salah saya. Jadi diajak main sama tim orang. Iya. Diundang untuk pemain kampung setempat. Masa itu kan masih warna-warni rambut, kita Iya. masih rambut kuning-kuning itu. Iya. Dipanggil disematkan sama penonton lah, mirip Nakata itu. Nakata. Nah. Tapi emang mirip Bang. Tapi dari Mas- matanya mas- aja. Ya, dari matanya aja udah mirip sih Bang. Mungkin sekarang mungkin beda nasib aja Bang. jadi lucu Bang. Setelah ke lapangan lain lagi begitu lagi seterusnya tuh. Jadi satu ketika datang teman-teman saya ke rumah, saya nggak ada di rumah nih, jumpa orang tua, jumpa mama. Iya. Bu ada anak kata mau ajak memula. Oh Hana, so anak kata. Jadi sampai orang tua saya pun tidak tahu, nama anak saya Muklis. Jadi nama yang disematkan oleh penonton di luar. Berarti ini termasuk sosok inspirasi abang nggak sih? Ataupun fan abang nggak sih? Ya, fanatik apa Bang sama dia? Atau memang dari nggak sengaja jadi ngefan? Atau memang sebelumnya Abang nggak terlalu ini sama dia? Awal-awal sih saya nggak tahu Bang. Maka nggak tahu Tahu sekilas karena ketika dia pindah ke AS Roma, karena tim saya dulu AS Roma. Wah ini cocok nih ya. Jadi karena terus saya mengikuti, rupanya ini yang penonton orang-orang semua. bilang, Ada mirip juga ya rupanya. Dia tinggal di Jepang, saya tinggal di Benayu. Beda rupanya. Iya, dekat. Oke. Terakhir abang menghilangkan nama Muklisnya, tapi terakhir ujung menaruh nama Nakata ya. Oke. Berarti itu memang karena udah keseringan orang manggil Nakata. Ya, abang karena lebih dikenal Bang, lebih dikenal. Dan waktu main keluar banyak pemain-pemain luar yang tanya, ini pemain asing kalian? Iya kan aja Bang. Iya. Ya kan aja. Jadi ngobrol-ngobrol, kita ngobrol bahasa Inggris juga, biar goyang lawa. Iya, saya mengilustrasikan bahwa saya memang pemain asing gitu. Iya, kan di belakang layar kan perlu gertak kan.
Bagian dari strategi juga itu. Iya, bagian dari strategi. Tapi kalau nengok sekilas sih memang dari perawakan kan mirip. Mirip. Tinggal cat rambut lagi. Karena kan waktu itu dia salah satu pemain Asia yang main di Eropa. Di Eropa, Di betul. Cuan namanya masa itu. Jadi namanya masih bagusnya di Eropa gitu betul, ya. Betul. Ketika itu. Iya. Oke, dan kita juga ada gimmick-gimmick yang lain nih, netizen. Kali ini coba kita lihat foto selanjutnya. Nah, ini dia. Ini kayak histori abang sendiri nih ya. Nggak saya Paling detail. pungo Iya. Altan. Ada komentar apa ini si paling pungo Alten. Maksudnya apa sih ini bang? Bisa dijelaskan nggak? Nggak tahu juga nih bang, saya di tag juga nih sama orang ini. Di tag juga nih. Karena gini ya, Pungo nih mencuat ketika kemarin pertandingan melawan PSMS Medan. Iya. Aceh Pungo. Iya. Aja pungo. Dan Betul. ketika kita sebelum main di teriak-teriak Aceh Pungo. Nggak tahu kita menggila main bolanya. Iya. Terbukti kita menang di kandang PSMS hari itu. Iya. Heboh lah masalah Pungo. Sampai dibuatkan kita baju kaos, Persiraja Aceh Pungo. Iya. Kalau bahasa Pak Sekum, nama yang disematkan oleh Belanda. Iya betul. Itu sejarah Aceh Perjuangannya, Pungo tuh, iya, betul. Jadi orang Aceh itu nggak ada takut, istilahnya udah memang kayak orang pungo. Ya, Udah Pungo dari dulu. Tapi kan banyak histori-histori balasan waktu itu ya. Iya, lawan PSM Medan tuh. Walaupun pungo tapi menang. Karena pungo lah bikin senang. Kalau misalnya nggak pungo, kita masih mikir-mikir. Iya. Yang jangan Pungo-Pungoro. Jadi di tag saya nih bang. Iya, ini di tag ya, di tag teman netizen. Mungkin Iya. yang ngefan juga nih bang. Bisa jadi bang, nih, orang school Oke. mungkin. Bek goyang kan. Goyang. Bek goyang lantak laju ya kan. Ada sempat viral nih bang tentang menjual cincin istri demi sebuah klub. Betul nggak bang? Oh ya, betul tuh bang. Jadi yang saya ceritakan tadi masalah apa? Lu. Ah, Berarti betul kan? betul. Kok bisa tahu orang ini ya? Netizen bilang itu. Netizen, kata netizen. Iya betul bang, memang saya sempat podcast juga masalah itu ketika 2013 kalau nggak salah saya. 2013 kami udah hampir 4 bulan tidak terima gaji. 4 bulan. 4 bulan tidak terima gaji. Kan saya sudah bilang tadi kalau perusahaan tidak bekerja berarti tidak gaji. Jadi kita fokus di sepak bola. Kalau di sepak bola gaji tidak ada juga. Dua-dua. Jadi masa itu kami harus away ke Jogja 2 pekan. 2 pekan. Jadi kan butuh jajan dan segala macam. Iya betul. Bilang sama kayak mana kita pergi ini gaji nggak ada. Pinjam dulu yang ada. Nanti kita kembalikan Nanti lagi. setelah digaji baru bayar balik. Kan orang rumah harus ada tinggal juga belanja begitu kan kita juga di sana. Itu betul adanya bang. Oke. Jadi Jadi reaksi Mak Sigam Iya. gimana? Reaksi dengan Mak Sigam dengan berat hati kasih juga. untuk apa itu namanya istilahnya untuk menghandle dulu. Handle dulu. sementara ya, Bang, Berarti ya. sebegitunya bang. Iya. Sebegitunya. Nah, jadi Berarti bukan hanya cinta aja. Tuh. Kalau kita nggak berangkat, itu bisa didis masa itu. Dan kondisi kita pemain sama. Mungkin yang lain lajang masa itu. Kami kan sudah berkeluarga. Iya. Jadi itu. Jadi berat perjuangan. sebesar itulah perjuangan Bang Ya. Nakata sendiri di klub ya Bang ya. Jadi wajar beliau dirayakan. Apa perpisahannya? Harus sesedih itu baru. Harus di situ. Tapi udah diganti bang kan? Udah diganti. Kalau nggak diganti panjang urusan. Banyak nggak bisa pulang nanti. Itu udah lama sekali itu bang. Bang, saya pengen nanya satu Bang, penasaran juga saya isi hati Abang nih. Abang kan bisa lihat perkembangan sepak bola zaman dulu di era Abang hingga zaman sekarang ini. Oh iya, iya, Zaman sekarang itu kan perubahannya drastis banget. Jauh bang, jauh. Anak-anak baru-baru bisa main bola, bisa berlatih berapa tahun, main di klub langsung finansialnya bagus gitu Bang, Iya, iya, ketimbang Abang. Apa sih yang Abang lihat dari perbedaan sekarang? Itu betul bang, saya setuju karena saya sudah merasakan dulu ya dari jenjang dari muda sampai sekarang. Iya. Jauh perbedaannya. Iya. Kalau dulu kan kita habis main bola misalnya main di mana kita harus nunggu koran dulu. Iya. Nunggu koran dulu keluar besok. Nah, jadi tidak ada media sosial, mungkin kurang masa itu ya. Nah, sekarang enggak.
Sekarang lebih mudah. Iya. Nah, sekarang kita lagi bermain, video kita sudah viral kemana-mana. Iya. Nah, itu dia lebih cepat prosesnya. Nah, itu sekarang. Jadi mereka lebih beruntung ya bang. Lebih beruntung mungkin generasi Gen Z istilahnya. Jadi, Dan zaman juga udah berubah. Jadi tapi, pergerakannya udah beda. ya. Tapi jadi ada maksudnya kenapa memang zaman media sosial ini salah satunya bagus. Cuma ada kalau dia pemain muda ini nggak bisa memanage, itu jadi bumerang juga buat dia. Betul. Banyak korban-korban yang Ya, viral ya. karena kan di sepak bola ini ada 3 dia, yang paling bahaya buat pemain ya. Yang pertama itu cedera, Iya. seperti teman kita tadi. Iya. Ya kan? Cedera itu. Yang kedua jenuh, mungkin jenuh semua di perusahaan kita bekerja dimanapun. Yang ketiga adalah popularitas. Oke. Di sepak bola ini yang paling bahaya. Istilahnya apa sih namanya, besar kepala mungkin. Star syndrome mungkin pemain udah itu yang paling buat, karena kita udah lihat teman-teman kita udah bermain tiba-tiba jatuh, dia nggak bertahan lama. Nah itu dia. Nih cepat naik cepat turun ya. Ya sebenarnya betul. Lain yang udah ditempa lama. Mentalnya udah kuat. Iya, ada kuat. Ya kan? Mental dan juga pengalaman itu paling penting. Ya, Betul. Oke. Jadi reaksinya bagus sih ya bang ya. Iya bagus sih. Iya. Oke, Cepat sekarang. mungkin juga abang udah kita bicara dari sudah 17 tahun. Kenapa abang nggak jenuh di situ? Tadi ada abang bilang jenuh. Abang jenuh nggak di situ? Jenuh bang, jenuh bang. Jenuh, tapi bisa lawan gitu. Apa yang Mungkin karena sudah terbiasa, Jadi kita latihan pagi sore ketika persiapan tuh lelah bang. Persiapan kita main kompetisi kan sudah mulai ada pressure. Nah kita nanti ada masa-masa liburnya. Tadi selesai main menang misalnya libur. Jadi kita tinggalkan dulu sepak bola. Kita mancing, kita kemana ke laut, tinggalin dulu. Nah, jadi waktu waktu balik balik lagi fresh lagi. Jadi nggak balik, aduh. Kayak rasanya pengen segera. gitu. ya nggak boleh setiap hari. Makanya selesai kompetisi pemain asing dia keluar, dia ke Bali kemana, dia harus tinggalkan ini. Jadi jenuh. Kita harus pilah-pilah istilahnya. Oke. Gitu. Oke, berarti menghilangkan jenuh itu pergi sebentar ya. Bagi sebentar. Pergi sebentar. Oke. Bang, selain sepak bola, Bang, abang mungkin ada hobi yang lain? Yang lain sih hobi. Hobi mancing. Mancing bang. Mancing. Camping camping kita di puncak gunung mungkin itu masak. Berarti yang untuk melawan Untuk melawan itu tadi, untuk meninggalkan sepak bola dulu sebentar, kita kemari dulu untuk refresh. Berarti refreshingnya ataupun untuk menghilangkan sejenak sebentar. Ya. Oke, lebih fresh baliknya. Lebih fresh. Oke, Kita pengen lihat lagi nih bang. Ada komentar lagi nih bang. Nah ini dia. Oh iya. ini siapa yang koleksi? Gimana caranya? Kira-kira Ada ya? ini masih ingat nggak bang? Ini tahun-tahun berapa bang main bola baju jersinya ini? Masih ingat sekarang. Masih ingat ya? Ini malah ada yang salah lagi nama saya nih. Ada yang salah ya? Gimana nih bang? Tapi ini masih ketika itu masih main di PSAB Besar divisi Liga divisi 1. Masih amatir. Masih amatir. Masih Berarti amatir. udah legend juga baju Ini ini. bukan legend lagi nih. Kayak sebelum Persiraja nih bang ya? Ya, Masih sebelum di PSAB sebelum ya? Persiraja betul. Karena kami selesai PON 2007 sempat kembali ke daerah masing-masing untuk berkuat di divisi 1 masa itu. Tahun berikutnya baru Persiraja. Nah, baru ini yang jersey yang 27 ini. 27 nih di Itu Persiraja itu perdana. tahun perdana. Oke. Tahun perdana 27. Bang, Seterusnya. ada yang aneh itu satu tuh. Ini. Alvarez. Siapa nih? Nah, ini Alvarez ini Yang terbaru nih. terbaru. Penerus nih kayaknya. Ini nama junior nih. Ini juniornya ya? Ryan Alvarez ya. Oh iya. Sekarang nama nomor 78 tuh udah diwariskan ke dia. Anak mulai yang anak Udah yang mulai main bola juga. udah Bang? mulai main bola juga. Udah. Pertanyaannya cuma satu bang. Kenapa sih harus ada nomor 8 di situ? Nomor 8 ya. Mungkin lucky number Bang ya. Jadi mana-mana delapan kayaknya. Iya. Karena gini Bang, kenapa Bang nggak tanya 27 kenapa bisa 28? Kesini dulu, Ya. 8-nya dulu, nanti yang terakhir. Oke. Saya jadi 8 nih mungkin ada cerita waktu SD ya. Iya. Agak susah nulis angka 8 tuh. Jadi sempat dipanggil sama guru. Coba kamu belajar tulis angka 8 100 kali. Saya buat angka 3 tuh didempet begitu atau 002 kali. Jadi
jadi masalah dengan Angka 8 dari dulu. Awalnya kesulitan. Awalnya kesulitan. Jadi terakhir di rumah belajar 8 mungkin. Jadi karena 100 kali, jadi teringat selalu rapatnya. Iya ya mungkin. Berarti terinspirasi karena susahnya nomor 8 ini Iya, itulah bentuk dalam perjuangan abang. Betul nggak bang? Iya Bang, mungkin dah khas. 17 tahun. Tapi kan dari apa ya, kalau misalnya budaya Cina itu angka 8 tuh angka keberuntungan tuh. Betul Bang. Iya kan? Iya. Nah, itu angka keberuntungan. Kembali ke tadi. Karena udah Beruntung. 100 kali. Dan saya udah tanya ke Cina, apa yang orang ini dari angka 8, rezekinya berputar-putar di situ aja Bang. Ya, Nah, gitu. Menurut. Situ-situ aja. Feng Shui. Feng Shui. Betul, rezekinya di Persiraja aja. Tapi Selama kalau 17 misalnya- tahun, ya bang ya. Kalau di kita orang Aceh, angka 7 tuh dianggap ini juga Bang kan? Ya. Nomor bagus juga. Nomor bagus juga, betul. Bagus. Nggak bisa beli dan beli apa? Jersey-nya. Oh, jersinya, iya. Jersey yang beli. Saya pikir beli 78. Dapat. Tapi betul. Orang Aceh tuh kalau apa-apa pasti 7. Jadi Nah, cocok juga kayak Abang bilang tadi dari Penayung. dari Penayung. Dengan orang Aceh. Oke. Dan pada awalnya kenapa nomor 27 bang? Terakhir langsung beralih gitu. Jadi ketika perdana tuh di Persiraja waktu itu kan saya junior Bang. Junior. Masuk di putaran kedua udah ada senior di situ. Iya. Wah, angka 8 tuh kalau nggak salah saya sama kapten Bang Ajari masa itu. Oh, udah duluan ada yang pegang kan? Kita mau pegang aja nggak bisa tuh jersey. Senior. Iya. Senior. Tapi bagus juga masih ada angka 7. Ya, jadi susah. Ini apa lagi kita ambil nomor nih? Karena nomornya udah ada semua, udah ada nama-nama pemain semua. Sedangkan kita junior. Nah, untuk tahun pertama apa aja lah dulu. Nah, gitu. Asal udah ke dalam. Abang pertama kali menggunakan ban kapten tahun berapa sih bang di Persiraja? 2016 kalau nggak salah saya. 2016 ya. 2016. Lumayan lama juga sih bang. Karena masih ada senior lagi di atas saya kemarin tuh Bang Kurniawan. Beliau. Jadi setelah beliau pensiun baru Gantikan, dialihkan. Karena kan kapten tim ini sebagai leader yang dituakan, Bang. Gitu. Nah, Berat nggak bang menggunakan ban kapten? berat sebelah sih Bang. Dalam pertandingan bola tuh. Ya itu kapten tim itu nggak bisa kita minta. Nggak bisa ya. Dia pelatih yang menentukan itu. Dia mungkin lihat karakter leadernya di lapangan yang bisa ngangkat kawan-kawan, yang bisa menjembatani antara pemain dan pelatih dan manajemen itu. Jadi bukan hanya di dalam dan di luar juga. Keluhan-keluhan pemain muda itu kapten yang mewakili semuanya. Jadi berat tanggung jawabnya, bukan hanya di lapangan itu. Bukannya untuk sendiri juga kan, karena Ya. kan tim kan ya. Tim ya. Saat itu kan jadi mengkoordinir tim ya. Ya. Sekarang kan udah beralih mengkoordinir pemain ya. Ya, udah ada bedanya, Bang. Apa sih bedanya bang? Sekarang kan udah jadi pelatih dia ya, pelatih Liga 4 ya. Betul. Kemarin belum ada kepikiran sebenarnya tahun ini saya masih terdaftar. Sempat ikut latihan 2 minggu di awal-awal. Cuman kemarin karena kami dari kantor ada panitia PON lah. Panitia PON banyak tabungan-tabungan yang harus disiapin. Jadi saya harus izin dulu, nggak boleh ikut karena kebutuhan kantor. Kosong nih. Ada manajer yang ngajak, ayo kalau memang kosong latihan anak-anak aja akademi Sabtu Minggu. Ayo saya bilang nggak apa-apa, boleh. Cari-cari ilmu. Iya. Oke, latihan berapa bulan? Dia ngasih tim, kita pegang tim Suratin, ada usia 15 sama 17. Oke, kita coba, ayo cobalah kita bawa tim usia 17 dan 15. Alhamdulillah tim usia 17 ini juara kemarin di sini. Nah kita sempat ke nasional ke Solo. Perdana itu. Nah, itu mungkin seru juga nih di pelatih gitu ya. Iya. Tinggal nyuruh-nyuruh aja kan. Tapi kan terbukti kan, Terbukti, ya. Maksudnya walaupun baru pertama, terbukti. Langsung juara. Ya, sudah. Alhamdulillah, tepuk tangan Om Bro. Bang Muklis, kalau misalkan transisi dari pemain
awalnya dari pemain nih, udah 17 tahun di Persiraja nih, transisi ke sebagai pelatih sendiri, besar nggak perubahannya Bang? Besar sekali Bang, besar sekali yang kita rasakan ya. Karena ya lebih enak jadi pemain. Tinggal latihan kita ikut instruksi pelatih. Ya, jadi kalau kita jadi pelatih kita harus buat program untuk besok apa strateginya. Apa yang harus kita ini strateginya. Istilahnya makanya dibilang putar otak seorang pelatih itu betul tuh. Saya rasa walaupun anak-anak ya. Ya, kalau misalnya pemain ini terima, Ya. kalau misalnya pelatih ini harus ngatur strategi ya. Iya, kita karena kalau seorang pelatih itu dia kan ada tekanan dari atas lagi, dari manajemen, dari manajemen kita ke pemain. Jadi ya saya rasa agak lumayan berat ya. Tapi insya Allah bisa Bang. Nah, cuma karena mungkin kita udah pengalaman cukup ini kita tahu situasi di lapangan. Nah, begitu mungkin. Kalau udah 17 tahun mah udah lama banget ya. Udah gadis. Udah gadis ya. 17 tahun udah gadis lah. Oke, tapi netizen beliau ini walaupun udah jadi pelatih tetap masih terdaftar di officialnya. Masih. Saya tahun ini masih Persiraja, Bang, ya terdaftar. Karena untuk main kemarin perpisahan tuh harus didaftarkan dulu Bang. Daftarkan dulu. Kemarin medical check up, daftar ke PSSI, makanya kita boleh masuk ke lapangan. Untuk bermain ini kan harus didaftarkan dulu. Berarti masih terdaftar tahun ini Di Persiraja. Di Persiraja. Oke. Berarti kalau nanti Persiraja lolos Liga 1, saya ada andil di sini. Wah. Ya. Sebagai pemainnya. Namanya masih tercatat. Iya, berarti masih bisa ikut serta. Mudah-mudahan kita doakan. Amin. Yang penting tetap berjuang untuk Persiraja ya kan. Momen masih ada peluang terbuka lebar masih. Ya, Bang, karena kita kan kemarin tuh sempat 2 kali udah meloloskan. Nah, mudah-mudahan nih tahun terakhir nih yang ketiga kali ya. Betul. Nggak main ya. Betul. Iya. Mudah-mudahan Persiraja tahun ini lolos Liga 1. Amin. Oke, ini ada lagi nih Bang, yang terakhir nih, kesetiaan Bang Muklis untuk Persiraja, inspirasi untuk pemain muda Liga 2. Apa sih Bang, inspirasi ya Bang, untuk pemain-pemain muda, khususnya pemain Aceh nih? Kalau saya untuk pemain muda ya, bagusnya kalau untuk karir yang udah nih seperti yang kemarin sempat Hamdi kan pemain muda kita masa itu. Betul. Pemain muda kita dia sempat ke timnas usia 19. Jadi harapan ke yang baru-baru ini Persiraja ini batu loncatan. Nah, tahun pertama dia main di sini. Tahun berikutnya dia cari tim Liga 1 kah atau Liga yang lebih besar lah. Nah, nanti ketika dia nggak sanggup lagi main, karirnya adu meredup, baru Romone. Ini Persiraja ini Romone kalau kami bilang begitu. Nah. Tapi Bang kan memang ada juga tuh pemain-pemain PON Aceh nih. Ya, masih muda-muda kemarin kan, permainannya sangat luar biasa. Betul. Mereka kan masih mencari klub nih. Harapan Abang untuk memotivasi mereka itu seperti apa? Jadi anak-anak PON ini sama seperti kami dulu, ketika selesai PON itu harus dapat tim di liga-liga profesional. Nah, kami sudah rasakan itu duluan di 2007 dulu. Harapan saya ke mereka, ini kemarin kan ada satu pemain yang di Persiraja, Akmal. Dan yang lain juga jangan kosong, maksudnya harus dapat tim. Nah, jam terbang itu harus diasah, karena kalau sempat dia kosong, nanti sentuhannya hilang lagi. Nah, begitu. Jadi harus ada tim, muka Liga 2 kah, Liga 1, Liga 3, nah, tidak masalah. Penting dia dapat jam terbangnya ya, betul. Untuk nambah jam terbang ya. Jangan terbang mulu. Bahaya juga. Enggak, kalau misalnya tadi untuk stop untuk jenuh, kalau misalnya jenuh stop sebentar nggak apa-apa. Ini jangan stopnya keasikan. Ya betul juga sih. Pokoknya semangat untuk para pemain muda ya Bang. Khususnya Khususnya pemain Aceh, mudah-mudahan nanti dapat klub baik ya. Klub baik. Supaya karir mereka tuh lebih cemerlang ke depan. Oke Bang Muklis, akhir-akhir ini kan kalau menurut Abang sendiri seperti apa sih perkembangan dunia sepak bola khususnya di Aceh nih Bang? Di Aceh saya rasakan kemarin ketika kita buka seleksi usia 15 tahun dan usia 17 tahun. Dan di luar dugaan kami Bang. Luar biasa antusiasnya pemain muda sekarang. Jadi di mana Aceh ini sekarang, dulu masa kami cuma 1 SSB, 2 dulu ada Mantimor, ada Rincung. Sekarang di mana-mana ada. Dan munculnya pemain muda ini dari akademi-akademi ini. Kemarin kita buka seleksi itu yang hadir 500 orang, Bang.
Itu yang daftar? Yang daftar tuh masih di Aceh Besar, Bang, bayangkan. Belum seluruh Aceh ya. Iya. Nah, 500 orang. Berarti perkembangannya yang luar biasa di sini. Bibit-bibit baru. Nah, itu dia. Kalau memang sekolah-sekolah bola itu memang udah ada nggak, Bro? Di Sekolah Aceh bola sekarang? kita tingkat SMA. SMA 9 ya di Klan, PPLP. Mereka diasramakan fokus di sepak bola. Nah, di luar itu jenjang SMP sudah ada. Oke. Nah, mungkin itu Karena memang antusiasnya ini mungkin mereka juga lihat dari pengalaman-pengalaman abang juga ya. Iya, Yang iya. sekarang mungkin udah media mudah mereka Iya, akses. iya, Bang. Jadi mereka juga tahu nih, oh pemain bola nih asik. Oke. Makanya mungkin dia duluan lihat Ronaldo ya, Iya. ya, Kalau Messi dulu kan ya. dari TV bang. Dari TV. Maksudnya dari TV informasi Koran. yang masuk itu kan Betul, ini. betul. Tapi dengan adanya media seperti ini, antusiasnya yang rame, Iya. pasti di situ bakalan nampak nih muncul nih bibit-bibit baru bang. Betul. Sama Setuju. kalau kita tanya anak-anak sekarang, kamu kalau cita-cita dulu kita jadi dokter, jadi polisi, itu Ah, nggak heran iya, Bang, ya. betul. Tapi kalau kita tanya anak-anak sekarang, kamu cita-cita jadi apa? Kalau nggak YouTuber pasti pemain bola. Setuju Mas. Udah sesuai dengan Ya, perkembangan. bukan macam apa. Betul Bang. Betul. Karena cuannya banyak. Ya. Terkenal lagi kan. Tapi kan karena kalau misalnya ditanya anak muda sekarang mau jadi apa, kalau misalnya jadi bola ini pemain bola juga, mereka juga terkenal. Iya. Iya kan? Terkenal. Jadi banyak cara untuk masuk cuannya. Ya. Betul. Setuju Bang. Tapi setuju nggak Bang? Kalau misalkan sekarang di tingkat-tingkat Tarkam tuh memang motivasi anak-anak muda tuh sangat luar biasa sekarang. Oh ya, Tarkam kalau untuk seorang pemain bola, Tarkam ini bisa hidup Bang, istilahnya bisa hidup. Cuman yang disayangkan adalah pemain-pemain muda kita di sini tidak bisa menjaga kondisi. Jadi lelah ini kan Tarkam ini kan jeda kompetisi. Ketika kompetisi itu selesai, kan libur nih, libur. Jadi libur nih Tarkam terus nih. Hari ini main di Luxmawe, besok di Melabuh, dari Melabuh besoknya ke Sigli. Iya. Jadi tua di jalan istilahnya, capek. Di jalan. Di jalan, maka cedera, Iya. apa segala macam. Ketika mulai kompetisi lagi, mereka sudah jenuh lagi, sudah cedera. Nah itu, karena kenapa? Ambil Tarkam terus tiap hari, jauh-jauh lagi. Nah itu mungkin belum apa namanya, belum bisa memilah ya. Ya, Nah, manajemen lah karena istilahnya. istilahnya uang nih, besok di sana kerja setoran lah istilahnya. Mas. Ah, gitu. Ya, ya. Dibilang ini kalau misalnya diasah, makin diasah makin bagus. Tapi ini udah mau habis. Ya. Terlalu diasah. Dah. Ya, benar. Itu yang salah. Terakhir Cari citra, pengalaman citra. akhirnya gitu. Jadi Kita juga kalau misalnya sangat menggiurkan sekarang Iya. bayaran Tarkam karena ada bos-bos kan, sawer lagi luar biasa Bang. Jadi ekonominya udah tertata di Tarkam. Udah jadi sumber Udah di sumber, pemasukan iya, di betul, Tarkam betul. gitu. Oke Bang, makasih Bang untuk sharing hari ini di Kupisaring tentunya kan. Dan mungkin banyak juga ini ilmu-ilmu yang Abang tularkan untuk generasi muda. Siap Bang. Semoga terus berkarya juga Bang, walaupun udah 17 tahun jangan jenuh-jenuh seperti Iya. itu. Yang pernah lelah. Jangan pernah lelah. Walaupun- Sukses Oke. jadi pelatih. Ah, Nah, amin. Terima kasih juga.